Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktaviani dengan NPM C10230111. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer. Yang pertama ada motherboard atau biasa disebut dengan mainboard. Baseboard adalah papan sirkuit cetak, printed circuit board. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Lalu, motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot, RAM, VGA, USB, port, dan lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Lalu yang kedua ada CPU, Central Processing Unit, yang itu salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan. Yang ketiga ada namanya heatsink atau VC cooler, merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau VC, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Lalu yang keempat ada namanya RAM atau disebut juga Random Access Memory. Salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan, namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak, maksudnya RAM memang dipergunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi, RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Bentuk umum RAM yang terdapat dalam sebuah komputer adalah chip. Chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard tersebut. Yang kelima ada namanya hard disk, merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga dipergunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itu pula yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Jauh berbeda dengan RAM yang hanya dapat menyimpan data atau instruksi selama komputer masih menyala. Dengan hard disk, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan RAM, Anda tidak perlu takut kehilangan data, karena hard disk memiliki kemampuan untuk dilakukan backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Lalu yang keenam ada namanya VGA card atau disebut juga Virtual Graphic Array, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. VGA card ini juga sering dikatakan sebagai video graphic adapter. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Dan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampilan layarnya menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Yang ketujuh ada flash disk atau sering juga disebut USB drive, adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatile, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya.
Selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan tetap ada tanpa aliran listrik. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak dalam motherboard. Flash disk memiliki komponen lebih sederhana dibandingkan dengan media penyimpanan seperti hard disk. Kapasitas flash disk sendiri dikembangkan mulai dari 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Yang kedelapan ada monitor. Monitor merupakan jenis perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Perangkat ini memiliki peranan yang sangat penting sebab tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamat secara langsung, kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya seperti proyektor. Beberapa jenis monitor yang terdapat selama perkembangannya yaitu CRT atau disebut cathode ray tube, terus lalu ada kedua LCD, yang ketiga ada LED, dan monitor plasma. Lalu yang kesembilan ada keyboard, adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Lalu yang ke-10 ada mouse, adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna, dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya menyerupai seekor tikus dan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu option, lalu klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Apabila diklik 2 kali dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program dalam komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. 11. CD atau DVD. Kedua alat tersebut merupakan jenis media penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat keras jenis optical drive. Dengan begitu, optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Ada namanya power supply, merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplasi menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Mengenai fungsinya, power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC dan menjadi DC. Lalu yang ke-14 ada LAN card, sering disebut dengan NIC, Network Interface Card, Internet Card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN, misalnya jaringan komputer pada suatu gedung, suatu rumah, satu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot VCI yang terdapat di motherboard. Lalu yang ke-15 ada WLAN card atau wireless LAN card atau biasa juga disebut Wi-Fi adapter, merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsi tersebut seperti LAN card ini yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi dengan adanya WLAN ini memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Lalu yang ke-17 ada namanya sound card, berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itu diolah sound card. 18 ada namanya printer, termasuk ke dalam perangkat keras yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain, seperti menggandakan dokumen, memindahi dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data
di mana pada awalnya printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen yang menampilkan data yang berupa teks, gambar, ataupun grafik dalam lembaran kertas. Ada speaker adalah suatu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output atau dari CPU yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada namanya webcam atau disebut dengan kamera web. Ada istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya, fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengubah pesan seperti chat melalui video secara real time.